Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selamat malam teman-teman semuanya. Bertemu lagi bersama saya Mbak Luski. Nah, alhamdulillah ya teman-teman. Pada malam hari ini kita berbincang-bincang terkait bisnis lagi, Masya Allah. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah ada Mbak Suti ya, sudah ada Mbak Suti, kemudian ada Bu Sri, dan juga ada Teh Aini, dan teman-teman yang lainnya. Nah, Alhamdulillah ya teman-teman, malam hari ini kita membahas terkait pentingnya bisnis nih. Kok kita harus mulai bisnis nih dari awal? Nah, kali ini Masya Allah banget, ada bintang tamu yang spesial. Siapa dia? Jadi, untuk bintang tamunya ini namanya itu Teh Aini. Alhamdulillah beliau ini sudah menjadi pembimbing bisnis sekaligus pengusaha muda. Dan juga beliau ini seorang pengusaha pecinta Quran, sudah tembus omset ratusan juta per bulannya, Masya Allah. Kemudian mencetak puluhan pengusaha juga, insya Allah bentar lagi ratusan pengusaha. Dan kemudian Alhamdulillah beliau ini juga bisa tembus reward HP Samsung Galaxy Note 10 Lite. Nah, kemudian beliau alhamdulillah berhasil tembus reward satu tiket ke Thailand yang insya Allah akan digantikan 2 tiket ke Bali, Masya Allah. Dan juga beliau ini dasarnya seorang pengusaha, dasarnya seorang mahasiswa teknik ya teman-teman. Dan namun istimewanya beliau ini bisa terjun di dunia bisnis. Nah, langsung saja saya undang ya Teh Aini. Iya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mbak. Mbak, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Antusias, yes, yes, yes. Insya Nah, Allah. Alhamdulillah ya. Ya, nah bismillah, malam ini kita membahas terkait bisnis nih, Teh. Nah, saya penasaran, Teh A ini kan dasarnya mahasiswa teknik ya, Masya Allah. Dasarnya Iya, Mbak. mahasiswa teknik. Apa sih yang membuat Teteh ini memutuskan untuk fokus di bisnis? Gitu, Teh. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh pembukaan dulu mungkin ya Mbak ya. Ya, boleh silakan. Memperkenalkan dulu teman-teman semuanya. Selamat datang gitu ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dan terima kasih banyak kepada Mbak Luski selaku mentor saya yang telah memberikan banyak sekali kesempatan untuk saya belajar. Salah satunya ini gitu ya. Teman-teman udah lihat mungkin ya posternya. Ini tuh bisnis yang tepat dan hasilnya insya Allah dahsyat kayak gitu. Terus memang dengan background saya gitu ya, saya tuh apa ya mahasiswa, alhamdulillah baru lulus dan jurusan saya tuh teknik gitu ya. Jadi kan nggak ada sama sekali sangkut pautnya dengan bisnis ya. Maka dari itu saya pun masih awam tentang bisnis dan pasti saat memulai itu ini tepat gak sih buat saya gitu ya. Saya kan belum tahu apa-apa. Nah, diawali dengan hal seperti itu ternyata gitu ya, itu tuh nggak membuat saya maju-maju. Artinya saya hanya berpikir-pikir aja gitu ya Mbak. Karena saya nota apa ya backgroundnya nggak bisnis, pokoknya itu tuh jadi capek sama berpikir. Nah, akhirnya saya mencoba melakukan dan melatar apa ya yang melatar belakangi saya itu ingin ataupun langsung mencoba itu karena kebutuhan awalnya. Tapi untuk sekarang gitu ya, alhamdulillah saat sudah bergabung di komunitas bisnis itu sendiri, visi dan misi saya mungkin lebih besar gitu ya, nggak hanya karena membutuhkan, tetapi ingin membagikan kebahagiaan untuk yang lainnya. Insya Allah ingin bermanfaat untuk banyak orang. Begitu Mbak. Amin. Allahumma amin. Amin, amin. Nah, saya penasaran nih, dulu Teh A ini kalau nggak salah pernah mencoba berbagai macam bisnis ya, Teh. Nah, Ya. menurut Teteh, bisnis yang dahsyat itu gimana sih sehingga hasilnya pun bisa melesat? Itu gimana bisnisnya? Dan apa sih yang membuat Teteh yakin dengan bisnis yang Teteh jalankan sekarang ini? Masya Allah. Oke, paling kita sebelum Mm-mm. masuk ke kenapanya gitu ya, saya pengen Mm. apa garis bawahi dulu dua kata. Yang pertama itu tepat dan dahsyat. Teman-teman bisa ya, ini pasti udah zaman apa ya, istilahnya modern banget. Tinggal searching apa arti tepat, apa arti dahsyat. Nah, arti tepat Iya. itu yakni pas ataupun sesuai sasaran, pas dengan target.
Nah, jadi teman-teman sebetulnya saat teman-teman ingin memulai bisnis, makna dari tempat itu sendiri, teman-teman harus udah punya misi gitu ya. Ima gimana mau menentukan bisnis yang tepat, sedangkan teman-teman sendiri belum punya visi ataupun misi dalam membangun bisnis itu sendiri gitu. Dan arti dahsyat itu sendiri ya kita tahu itu tuh wow gitu ya, hal yang luar biasa. Nah, hal yang luar biasa ini enggak dilakukan atau enggak bisa kita dapat dengan hal instan kayak gitu. Nah, menurut saya gitu ya, analoginya gitu ya, bisnis tepat itu bukanlah apa yang menurut kita, oh ini mah cocok untuk kita, oh ini mah besar hasilnya. Tapi analoginya kalau inilah, kalau teman-teman gitu ya, yang mungkin sekarang lagi proses ataupun udah memiliki pasangan gitu ya, pastikan memilih pasangan yang tepat tuh bukan karena, oh ini mah menurut saya cocok deh buat saya, enggak, tapi dengan ikhtiar dan akhirnya Allah memberikan petunjuk gitu ya. Nah, bisnis yang tepat pun seperti itu menurut saya gitu Mbak. Jadi kita ikhtiar mencari dan Allah menunjukkan ciri-cirinya dan nggak hanya Allah gitu ya, kita pun secara online bisa mencari gitu ciri-ciri bisnis yang tepat itu apa sih. Nah, kalau menurut saya gitu, ciri-ciri bisnis yang tepat itu pertama memiliki mentor, apalagi buat teman-teman yang paling sering ditanyakan adalah bisnis yang tepat untuk pemula gitu. Nah, yang memiliki mentor itu tuh sangat tepat untuk pemula dan untuk yang apa ya, udah lama juga sangat butuh gitu itu mentor. Yang kedua itu komunitas. Kenapa komunitas? Karena kita tahu gitu ya, apa ya, berjamaah itu lebih baik dibandingkan sendirian. Lalu kita juga tahu kata-kata kita bisa berjalan lebih cepat gitu ya kalau kita sendiri, tapi kita bisa berjalan lebih jauh jika kita bersama. Dan analogi lagi ya, ini juga saya dapatkan di komunitas bisnis gitu ya. Kita tahu apa ya, kumpulan burung. Nah, mereka itu pasti terbang bergerombol gitu ya, nggak pernah sendirian. Nah, dengan bergerombol itu mereka bisa 7 kali lebih jauh gitu ya, mencapai jarak tempuh terbangnya. Karena di komunitas ataupun bersama itu, mereka saling membantu. Bahkan dari kepakan satu burung yang di depannya bisa membantu ataupun menambah energi burung-burung lain yang di belakangnya. Nah, itu tuh apa ya, sama dengan bisnis gitu. Maka kalau menurut saya gitu, untuk teman-teman yang ingin berbisnis, ambillah bisnis komunitas kayak gitu. Karena kalau sukses sendiri mah udah biasa, tapi kalau sukses berjamaah, sukses bersama itu luar biasa. Itu Mbak, 2 poin yang besarnya gitu ya, bisnis yang tepat dan insya Allah hasilnya dahsyat. Masya Allah luar biasa. Nah, ada quotes nih dari Teh Aini. Jadi ketika kita berjalan sendiri itu bisa saja kita cepat sampai tujuan. Tapi ketika kita jalan bersama-sama, insya Allah kita bisa sampai lebih jauh nih. Jadi pengalamannya insya Allah lebih jauh, perjalanannya pun juga insya Allah lebih jauh. Nah, pentingnya komunitas ya, Teh, Masya Allah. Nah, kalau menurut Teteh, komunitas yang Teteh ikuti sekarang itu bagaimana sih? Sehingga Teteh itu bisa yakin banget nih sama komunitas sekarang ini, Masya Allah. Iya, alhamdulillah Mbak. Kan apa ya, tepat, mungkin yang tepat dan dahsyat tadi yang baru dijelaskan baru 2 poinnya hanya dari mungkin segi apa ya, segi perkumpulan orangnya gitu. Iya. Tapi memang bisnis lagi pun spesifikasi ataupun ciri-ciri lainnya bisa di produknya dan lain-lainnya. Terus tadi pertanyaannya komunitas yang tepat. Pertama yang menurut saya yang benar-benar apa ya, yang buat saya sekarang ngerasa ini tepat itu karena orang-orang di dalamnya nggak hanya apa ya, bisnis tuh sekedar keuntungan gitu ya. Nah, tepat di sini juga teman-teman ataupun dahsyat di sini nggak hanya dititik beratkan pada materi gitu ya, tapi dahsyatnya di komunitas ini gitu ya, orang-orangnya mengingatkan nggak hanya tentang duniawi tapi juga ukhrawi. Terus pembinaannya nggak hanya tentang duniawi tetapi juga ukhrawi kayak gitu. Sampai-sampai gitu ya, eh, mungkin ya kalau dulu saya berpikir saya tuh orang yang kurang gitu ya. Jangankan untuk sedekah gitu ya, untuk diri saya aja, untuk keluarga saya harus ya ikhtiar lebih gitu ya. Salah satunya mungkin dari dulu jualan sampai waktu kuliah gitu ya. Orang lain kita gitu ya, kalau teman-teman pikirin nih, maksudnya bayangin kita kuliah teknik, biasanya itu kan kalau teknik itu dan saya politeknik gitu ya, banyaknya tuh Mm-mm. praktek. Dan udah praktek tuh kita berdiri gitu ya lama di lab, tapi saya tuh berangkat ke kuliahan tuh apa ya, bawaannya tuh banyak banget, jualan gorengan segala halnya gitu ya, nggak kepikiran mungkin maksudnya kalau misalkan sedekah juga hanya kenceleng di masjid gitu ya, tapi di komunitas bisnis ini gitu ya, bener-bener ngebuat ataupun ngedongkrak tiap orang yang ada di dalamnya ngeluarin uang untuk bersedekah tuh ya, masya Allah, biasa aja gitu ya, dengan puluhan ribu, ratusan bahkan jutaan.
Nah, itu yang membuat saya, wah ini keren banget nih, maksudnya dahsyat banget nih, dahsyatnya nggak hanya di dunia, insya Allah gitu, sampai ke akhirat dan nggak hanya sendiri tapi juga bersama-sama. Itu teh. Dan selain itu bener-bener ya, waktu saya kan pernah cerita gitu ya, dan teteh juga udah bilang bahwa saya tuh pernah beberapa kali ganti bisnis. Nah, di bisnis saya tuh diarahkan sih diarahkan, tapi cukup di awal gitu ya. Sedangkan di sini hampir tiap hari kita dibimbing. Tiap hari kita dikasih tugas. Jadi apa yang mau kita lakukan gitu ya, langkah apa selanjutnya kita tahu gitu. Sedangkan kan itu yang sangat dibutuhkan ya dalam bisnis, apalagi buat pemula. Ada pemula yang berbisnis, udah masuk bisnis, bingung mau ngapain. Tapi di sini masuk bisnis langsung dibentur, dibentur, dibentur sampai terbentuk gitu ya, Wah, sampai tahu dasarnya gitu ya, sampai saya juga, wah iya ya, ini baru dasarnya tapi ilmunya udah banyak banget gitu ya. Apalagi nanti sampai dalam-dalamnya lagi, masya Allah ya, emang ilmu Allah itu apa ya sangat luas. Begitu Mbak. ya, Masya Allah luar biasa. Nah, Teh Aini tadi juga menyebutkan bahwa di sini kan juga diajarkan ilmu-ilmu dasar ya. Jadi ketika pemula itu yang baru gabung itu alhamdulillah dibina. Nah, boleh nih Teh Aini pasti teman-teman juga kepo nih. Apa sih emang yang diajarkan itu sekilas itu seperti apa sih terkait ikhtiar-ikhtiar dasar bagi pengusaha pemula? Kayak istilah untuk ikhtiar dasar pengusaha pemula, teman-teman pasti pernah dengar ataupun sering dengar ada ikhtiar langit, ada ikhtiar bumi. Mm-mm. Nah, yang kerennya juga di komunitas ini nggak ada yang disisihkan atau nggak ada yang dikesampingkan, tapi dua-duanya di apa ya dioptimalkan. Ikhtiar langitnya keren, ikhtiar buminya keren. Salah satu yang berbeda juga, kita tuh sampai ada yang Zoom gitu ya, pembinaan menuntut ilmu di jam 3 subuh gitu ya. Itu hal yang luar biasa, di saat orang-orang lain tertidur, kita udah sholat tahajud, udah tilawah langsung menuntut ilmu. Dan itu tuh apa ya? Hampir ribuan orang gitu melakukan itu, dan itu tuh hal yang sulit didapatkan, tapi dengan berkahnya ada di komunitas ini sangat mudah gitu ya untuk mengumpulkan masa seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua gitu ya, kita langsung ke ikhtiar buminya mungkin ya. Karena kalau ikhtiar langit saya yakin teman-teman memiliki trik dan apa ya amalan yauminya tersendiri, tapi ikhtiar bumi yang hebat di sini ya, alhamdulillah gitu ya, seperti yang tadi atas izin Allah, seperti yang tadi dijelaskan Mbak Luski, dengan capaian-capaian yang telah saya apa ya setelah saya gapai, berkat doa semuanya juga bimbingan para mentor, saya sampai saat ini, sampai detik ini hanya menekuni WA marketing. Satu ilmu itu aja, tapi luas banget teman-teman. Mulai dari kita, bagaimana cara kita ngeposting, jam berapa kita ngeposting, font apa yang dipakai, warna apa yang dipakai itu diajarkan. Sampai-sampai berapa jumlah postingan dalam sehari itu diajarkan. Terus gimana cara kita chat dengan pelanggan, calon customer, gimana cara kita ngejawab harga kalau orang lain ada yang bilang mahal, itu semua diajarkan. Jadi kalau teman-teman nih yang masih bingung gitu ya, apalagi pemula, aduh saya bingung gitu ya, mau gabung ke bisnis tapi takut pas apa ya, pas udah gabung malah dianggurin gitu ya, malah dianggurin dan bingung. Enggak teman-teman, bahkan kalau teman-teman apa ya, ada customer yang nanya gitu, kita bingung jawab apa, kita bisa dibantu cara jawabnya gitu ya oleh mentor itu sendiri. Nah, terus dari mentor saya juga ya, dari Mbak Luski gitu ya, satu ilmu aja asalkan diulang itu akan menjadikan efek yang luar biasa daripada kita memiliki ribuan ilmu tapi kita nggak dipraktekkan dan tidak diulang gitu ya. Jadi kalau misalkan ya teman-teman di sini ada juga mungkin teman saya yang dulu kan saya silat ya Mbak ya, Mm, walaupun di silat ya, nggak terlalu wow gitu ya. Teman-teman nih yang misalkan teman-teman tuh memiliki banyak tendangan. Ada tendangan T, depan, sabit. Tapi teman-teman terus mengasah tendangan depan teman-teman gitu ya. Satu tendangan bisa merubuhkan lawan teman-teman. Begitu juga di bisnis gitu ya. Terus kenapa sih saya apa ya salut banget di komunitas ini? Nah sebetulnya banyak banget ya yang udah diajarin juga. Ada IG marketing, ada Google Maps marketing, terus ada mini Zoom marketing dan lain-lainnya. Tapi memang yang sekarang masih diperdalam gitu ya dan masih dipakai adalah WA marketing itu sendiri. Itu Mbak, cukup. Ya. Masya Allah luar biasa. Nah, jadi memang di sini itu juga kita diajarkan ilmu selain fight, itu salah satunya memang fokus ya teman-teman. Dan di sini fokus itu artinya tidak harus 24 jam juga.
teman-teman setiap hari meluangkan waktu 2 sampai 3 jam pun dalam bisnis sehari, yang penting istiqomah, itu bisa dikatakan fokus juga teman-teman. Dan ilmu yang dipraktekkan itu juga satu macam. Jadi ilmu satu macam itu dikembangkan dan diulang-ulang. Nah, ketika jam terbang teman-teman tinggi, karena teman-teman sering mengulang-ulang ilmu yang sama, itu insya Allah teman-teman lama-kelamaan itu jadi ahlinya. Gitu. Jadi si ahli, dan insya Allah bisa menjadi mentor yang menduplikasi ilmu ke tim-timnya tentunya. Nah, saya penasaran nih, tadi Teteh juga menyebutkan ya bisnis yang tepat ya, hasilnya dahsyat. Nah, sedahsyat apa sih Teh? Seperti pencapaian-pencapaian Teteh bersama tim-tim Teteh, wasilah bisnis tepat ini. Masya Allah. Alhamdulillah atas izin Allah gitu ya. Gak hanya saya yang merasakan, ada juga tim-tim saya, mitra-mitra saya, yang mereka tuh masih mahasiswa, tapi udah bisa bayar UKT sendiri gitu ya, wasilah bisnis, bisa kurban pertama, wasilah bisnis, bahkan waktu parade kurbannya sampai kalau apa ya, kalau di grup disuruh ngelis tuh, semua tuh pada berburu-buru gitu, ataupun berlomba-lomba untuk berkurban gitu yang mungkin saat kita belum masuk ke bisnis ini gitu ya, ngerasa, oh kurban mah benar-benar buat orang kaya aja gitu. Ternyata arti dari kata mampu itu bukan banyaknya harta teman-teman, tapi niat teman-teman apakah mau mengikhtiarkan atau enggak. Itu merupakan suatu mindset yang saya ambil dan saya apa ya pelajari gitu ya setelah saya ada di bisnis ini kayak gitu. Nah, selain itu ada juga yang bisa upgrade HP-nya gitu ya, karena salah satu nyawa ataupun apa ya tools dari bisnis online adalah handphone itu sendiri. Ada yang bisa beli laptop, ada juga yang bisa ngebantu ekonomi keluarganya gitu ya. Ada yang udah DP umroh dan lain-lainnya. Dan itu memang kan atas izin Allah, selain atas izin Allah juga pastilah bertemunya dengan bisnis yang tepat ini gitu. Karena ada aja gitu ya, kita tuh merasa kita pendapatan udah banyak nih di bisnis A, B, C, D. Tapi gak ada hasilnya gitu. Nah, salah satu yang alhamdulillah ya gitu di bisnis dan komunitas ini tuh adalah keberkahannya. Jadi saat teman-teman punya apa ya, punya income gitu ya, kelihatan hasilnya gitu. Karena kita juga nggak hanya di manage tentang ilmu bisnisnya dan agamanya, tapi manajemen diri kitanya, manajemen keuangannya pun kita dipantau, alhamdulillah. Itu teh. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, jadi memang ya teman-teman, kalau di bisnis ini itu saya juga selalu diajarkan oleh mentor itu mendahulukan yang langit-langit dulu. Impian pun seperti itu. Katakanlah ketika kita bebas nih, kita nggak ada amanah, impian yang diperjuangkan yaitu salah satunya umroh. Namun ketika ada amanah, ya amanahnya diselesaikan dulu, nanti baru ke umroh. Jadi kenapa sih kok mentor biasanya itu apa? Menyarankan untuk umroh, karena dengan umroh itu kita bisa menghilangkan yang namanya kefakiran. Nah, jadi ketika teman-teman di sini, ketika ada amanah nih ya, itu biaya amanahnya itu di atas harga umroh, jadi sarannya itu sebaiknya umroh dulu, karena insya Allah akan menghapus yang namanya kefakiran. Nah, tetapi jika amanahnya itu di bawah harga umroh, jadi disarankan untuk sebaiknya lunas amanah dulu baru nanti umroh. Nah, seperti itu ya. Nah, tadi alhamdulillah ya, Teh Aini juga membahas terkait tentang keberkahan. Nah, ini memang juga dirasakan oleh para mitra juga ya, terutama yang dulu ada contohnya ada yang bekerja. Nah, itu katakanlah beliau itu bekerja penghasilannya per bulan sampai 20 juta. Nah, namun beliau itu apa tanpa disadari loh uangnya kemana gitu, padahal masih di bulan yang sama gitu. Nah, Masya Allah setelah di BP itu beliau baru bisa yang namanya nabung. Nah, bayangin ya teman-teman, seorang pekerja yang penghasilannya katakanlah sekitar 20 jutaan itu belum umroh teman-teman, karena beliau belum bisa yang namanya nabung gitu. Dan beliau itu juga kaget dalam waktu beberapa hari, loh uangnya kemana ya gitu. Jadi nggak sempat nabung, tapi uangnya sudah nggak ada gitu. Nah, sedangkan di bisnis ini, alhamdulillah beliau akhirnya bisa mulai untuk nabung umroh. Nah, beliau bahkan menyebutkan, wah mungkin ini Mbak Luski yang dinamakan keberkahan. Karena selama saya kerja belasan tahun ya, katakanlah belasan tahun, itu beliau belum bisa nabung umroh.
gitu. Padahal gajinya sebanyak itu, teman-teman. Alhamdulillah wasilah bisnis ini beliau bisa nabung umroh. Nah, inilah yang disebut keberkahan juga karena uangnya kelihatan nih. Uangnya ada dan bisa ditabung, Masya Allah, bisa disedekahkan dan bisa untuk impian-impian lainnya. Nah, saya ingin tahu nih, makna keberkahan bagi Teh Aini itu seperti apa sih menurut Teh Aini? Mm-mm. Bismillah. Berkah ya. Menurut saya itu memang salah satunya itu memiliki bukti ataupun ada buktinya gitu ya. Salah satunya berkah dari materi itu sendiri ya, ataupun uang kan lebih spesifiknya. Tapi lebih jauh dari itu, berkah itu nggak hanya dirasakan oleh kita sendiri gitu, tapi orang lain juga bisa merasakannya. Salah satunya, kalau misalkan ada yang bilang juga, salah satu quotes dalam bisnis yang saya dapatkan juga ya, bahwa kekayaan itu bukan tentang akumulasi, tapi tetap tentang distribusi gitu. Nah, ini diajarkan juga ya oleh para mentor gitu, bahwa kita tuh nggak hanya banyak untuk konsumsi, tapi banyak juga untuk distribusi, artinya kita berbagi dan bermanfaat untuk yang lainnya. Nah, itu merupakan keberkahan yang luar biasa ya. Bahkan kan banyak juga gitu apa ya tentang kebermanfaatan seseorang kepada orang lain merupakan umat terbaik gitu ya. Ataupun apa ya khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang apa yang berbuat baik ataupun bermanfaat untuk yang lainnya. Nah, dalam bisnis pun gitu itu diajarkan. Ternyata kita tuh gitu ya di bisnis ini gitu dengan keberkahannya nggak hanya di apa ya bukan digojol, nggak hanya dicetak ataupun dididik gitu ya untuk bermanfaat untuk diri kita sendiri, tapi untuk semuanya. Bahkan kan mitra-mitra ada juga apa kata mentor tuh coba kita apa sukseskan dulu mitra kita gitu ya, ataupun kita sukseskan yang lain, insya Allah Allah membantu kesuksesan kita gitu. Dan itu tuh benar-benar terbukti gitu ya saat kita fokus tuh nggak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk juga yang lain. Impian-impian yang kita inginkan itu lebih mudah tercapai kayak gitu Mbak. Ya, nah, Masya Allah luar biasa ya. Ini memang benar-benar kejadian dan nyata. Jadi teman-teman ketika kita itu fokus membantu orang lain, itu insya Allah Allah juga akan fokus membantu urusan kita. Jadi di sini Alhamdulillah itu juga diajarkan yang namanya kita membantu orang lain gitu. Jadi teman-teman tenang. Ketika teman-teman fokus nih, katakanlah teman-teman mau membantu orang lain gitu, menyelesaikan permasalahan, insya Allah Allah juga akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita gitu. Jadi belum tentu ya teman-teman ketika kita sibuk dengan urusan kita sendiri, itu Allah akan menyelesaikan urusan kita. Nah, tapi ketika kita membantu urusan orang lain, insya Allah pasti ada jalan keluar. Allah itu akan memberikan jalan keluar kepada kita gitu, Masya Allah. Nah, itulah cara untuk menjemput pertolongan ya Teh, salah satunya. Nah, kalau dari Teteh sendiri nih, cara menjaga keberkahan bisnis Teteh itu seperti apa Teh? Ya, silakan sharing Cara Teh. Mm-mm. tadi putus-putus Mbak, saya coba ulang ya biar nggak Ya, salah. Cara menjaga keberkahan ya tadi yang pertanyaannya. menjaga keberkahan dalam menjalankan bisnis. Kalau versi Teteh bagaimana? Mm-mm. Baik. Bismillah. Selain kan gini, kalau teman-teman sudah memasuki istilahnya apa ya, ada kata-kata terus aja kata-kata ya nggak apa-apa, karena setiap kata gitu ya, setiap apapun yang ada di bumi ini sebetulnya adalah pelajaran kita gitu. Jadi saya pun setiap kata-kata tuh berpikir, oh itu tuh sebetulnya pelajaran loh gitu. Nah kata-katanya itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Jadi dimanapun teman-teman nanti mungkin berkomunitas, berbisnis ataupun bekerja, pasti ada aturan di dalamnya gitu ya. Nah, salah satu menjaga keberkahan dalam bisnis itu ya ikuti aturan yang ada yang telah ditentukan. Nah, alhamdulillah juga sistem atau aturan di bisnis komunitas kita itu udah luar biasa gitu. Menurut saya udah sangat berkah. Kenapa? Karena yang menjaganya aja nggak satu dua orang dan nggak orang yang biasa gitu. Di dalamnya banyak ustadz-ustadz yang memang sudah berilmu gitu ya, yang paham akan ekonomi, paham juga akan ekonomi syariah, keberkahan di dalamnya. Yang pertama itu berarti kita harus terus mengikuti aturan dimanapun itu gitu ya, karena apa ya namanya manusia itu nggak terlepas dari aturan dan norma gitu ya. Saat kita mengikutinya, saat kita patuh terhadapnya gitu ya, insya Allah kebaikan juga mengikuti kita. Nah Mm-mm. selanjutnya kita
Selanjutnya yakni selain mengikuti aturan, kita juga yaitu gak pernah memikirkan diri kita sendiri, tetapi mitra-mitra kita, saudara-saudara kita, keluarga kita dengan bisnis ini. Yang selanjutnya yang ketiga gitu ya, nggak hanya apa ya untuk kesenangan diri, yakni selain keluarga dan orang tua, tapi juga kita menunaikan hak-haknya. Artinya hak-haknya kan kalau apa ya, kalau pengusaha itu apa ya, income-nya itu bisa dibilang tiap hari ataupun tiap minggu bisa jadi gitu ya, atau tiap bulan, istilahnya mah lebih sering dibandingkan pekerja yang mungkin tiap bulan untuk gaji gitu ya. Nah, dari pendapatan itu coba kita keluarkan zakatnya, sedekahnya sesuai dengan aturan Islam itu sendiri. Nah, insya Allah itu menjaga keberkahan karena dengan zakat juga kan membersihkan diri kita, jiwa kita, dan juga harta kita itu sendiri. Cukup, Mbak. Ya, Masya Allah. Luar biasa nih. Dan kita juga penasaran nih sama Teh ini. Alhamdulillah ya, di bisnis ini juga banyak pencapaiannya. Nah, Teh Ain ini juga bisa, sudah Alhamdulillah kuasa Allah, sudah bisa tembus omset 100 juta juga ya Teh dalam 1 bulan. Kemudian ini juga bisa tembus 2 tiket ke Bali ya, digantikan ke Bali, Masya Allah. Kemudian tembus reward HP juga, dan Masya Allah juga, jadi Teh Ain ini banyak pencapaiannya. Bahkan sekarang juga menjadi penulis e-book juga, Masya Allah ya. Bentar lagi, insya Allah penulis bestseller juga. Amin, amin, amin. Nah, kita penasaran, Teh Ain ini kok impian-impiannya ini mudah tercapai seperti itu. Kalau boleh tahu terkait manajemen impiannya bagaimana, Teh? Manajemen impian Teteh dalam bisnis, ya. Insya Allah, Alhamdulillah. Hmm, Sebetulnya apa ya, dari pencapaian itu alhamdulillah banget gitu ya. Suatu syukur yang tak terukur, pokoknya semua orang yang terlibat di dalamnya dalam membantu mentor gitu ya, mitra yang solid, terus teman-teman dan sahabat yang selalu mendoakan, terima kasih banyak dan atas izinnya. Untuk manajemen impian, jujur saya juga di awal ya waktu pas pertama kali bisnis tuh ya masih ngawang gitu ya, belum ada tujuan, kan langsung sama mentor tuh ditanya gitu ya, impiannya apa teh gitu ya. Kata saya tuh apa ya, dipikir lagi, oh pengen lunas hutang gitu, karena memang diarahkan juga. Nah, teman-teman, ini salah satu kelebihan di bisnis kita pun, kita diarahkan dengan manajemen impian, jadi kita tuh nggak asal-asalan gitu ya memilih impiannya. Ini impian, impian langit dulu, dan yang benar-benar urgensinya kuat dulu gitu ya. Kan kalau amanah ataupun hutang itu sendiri benar-benar harus ditunaikan, karena kata Rasulullah juga, orang yang mati syahid tetap memiliki hutang gitu ya, itu tuh ya masih apa ya, ada kaitannya ataupun ada belum bebas gitu permasalahan duniawinya. Nah, jadi manajemen impian saya tuh pertama ya, yang pernah saya sampaikan juga sebelumnya, yang pertama itu niatkan semuanya karena Allah. Nah, salah satunya saya impian ingin apa ya, kalau kalau dibilang gitu ya, dengan hawa nafsu, impian anak muda gitu ya, sekarang ya pengennya gitu dengan bisnis itu HP pengen bagus gitu ya, bisa main gitu ya dengan pendapatan. Tapi karena kita diniatkan karena Allah, kita melihat dulu urgensi yang paling penting. Nah, ya ini hutang itu sendiri. Apalagi kalau teman-teman yang mungkin merasakan hutang dari keluarganya, hutang orang tuanya, belum bisa terlunasi, apalagi ke bank gitu ya, yang ada unsur ribanya gitu. Coba lunasi dulu itu. Jadi manajemen impiannya itu pertama kita udah jelas gitu karena Allah. Yang kedua, kita pun udah punya visi dan misi. Artinya visi kan udah tujuannya, misi pun strategi. Nah, strategi ini pun enggak main-main ya, artinya enggak main-main tuh kita hanya, oh oke, saya bisnis. Enggak, teman-teman, tapi strategi itu tiap hariannya teman-teman ada strateginya, tiap bulan teman-teman memiliki strateginya, bahkan tiap tahun gitu ya. Misalkan tahun depan kita mau ngapain tuh udah kebayang gitu ya, bahkan lebih baiknya itu dituliskan. Selanjutnya, ya ikhtiarkan yang terbaik, yang ikhtiar langit dan bumi itu. Yang selanjutnya juga dicatat impiannya, bahkan bisa dipajang sebagai penyemangat itu sendiri. Dan alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya, banyak sekali sih, salah satunya gitu, nggak pernah terbayangkan di bisnis ini banyak impian saya yang tercapai. Kan impian tuh nggak hanya tentang materi ya, tapi misalkan pengen ketemu sosok si A gitu, pengen ketemu sosok si B yang kita kagumi gitu, dan itu tuh tercapai di bisnis ini gitu ya. Dulu saya tuh pesuka olahraga ya Mbak, suka sepak bola, dan di Zoom misalkan ketemu Coach Indra Sapri, itu adalah impian saya. Alhamdulillah di BP ya, di bisnis ini bisa ketemu sama Ustadz Lukmanul Hakim ya, itu
teladan saya gitu yang saya kagumi tentang beliau yang luar biasa sedekah bisa ketemu. Jadi dari situ tuh Masya Allah ini makin betah nih di komunitas ini gitu ya. Luar biasa banget gitu di dalamnya orang-orang hebat insya Allah kan ya yang namanya kita berkumpul dengan orang-orang hebat gitu. Kita juga bakalan ketularan gitu hebatnya karena mengikuti spirit dalam belajarnya, meneladani segala akhlak yang baiknya gitu. Itu sih Mbak. Jadi manajemen impian itu sebetulnya sangat luas ya teman-teman, tapi memang semuanya pun terkait dengan manajemen waktu, manajemen keuangan dan lain-lainnya gitu. Dan alhamdulillah gitu ya, dengan manajemen keuangan dan impian yang baik gitu ya, hal yang nggak pernah teman-teman pikirkan akan tercapai atas izin Allah gitu ya, dan seperti keajaiban itu tercapai. Salah satunya saya nggak pernah kepikiran bisa naik pesawat, insya Allah gitu ya akhir bulan ini, dan bawa mama gitu ya, bawa orang tua bisa ke Bali gitu, nyampe-nyampe orang tua tuh gitu ya, pokoknya kan saya belum pernah akikah dari dulu juga. Kalau apa ya, kalau mau jajan mungkin nggak minta ya karena udah jualan dari SD. Saat saya ngasih ke mama waktu bisa apa kurban dan sekarang Mahayu ke Bali, ya kita tuh gak pernah memikir apa ya, dulu tuh oh oke, berprestasi tuh cuman dari mungkin nilai sekolah dan lain-lainnya, dan ini bisa kayak mah ayo ke Bali gitu. Wah beneran katanya Cana Mama bisa naik pesawat, itu tuh merupakan kebahagiaan yang gak pernah terbayangkan gitu ya. Jadi buat teman-teman di sini ya, manajemen impian yang salah satunya yang apa ya sekarang saya camkan dalam diri saya tuh, buatlah orang tuamu menangis dengan prestasi, artinya menangis dengan kebahagiaan. Gitu, cukup Mbak. Ya, Masya Allah, luar biasa Teh ceritanya ya. Jadi teman-teman tadi Teh Aini ini Masya Allah banyak pencapaiannya. Terutama yaitu berusaha untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Insya Allah ketika orang tuanya bahagia, ya Ibu Teh Aini bahagia. Insya Allah rezeki Teh Aini pun juga Allah mudahkan untuk melesat termaksud impian-impian lainnya gitu. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Ya, memang ya bagi yang sudah menikah, memang ridho orang tua itu sangat penting, teman-teman ya. Bagi yang sudah menikah, ridho pasangan juga sangatlah penting. Jadi, memang teman-teman di sini ketika ingin bisnisnya melesat, bagi yang belum menikah, bisa berusaha untuk membahagiakan orang tuanya. Nah, selagi mereka masih ada. Kemudian, bagi yang sudah menikah, ya bahagiakan pasangan kita gitu. Insya Allah, jalan pintu rezeki pun akan Allah bukakan. Masya Allah ya Teh, tabarakallah. Sukses buat Teh Aini selalu ya. Masya Allah, Alhamdulillah, wasilah BP, Teh Aini bisa berkurban juga. Kemudian baru pertama kali ya naik pesawat ya, wasilah BP juga. Masya Allah, Iya, tabarakallah. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Mohon maaf. Iya. Mm-mm. Baik. Dan bersama orang tuanya juga, Masya Allah. Nah, Teh Aini tadi, ini juga Alhamdulillah ya, ini tadi sempat menyinggung kata-kata manajemen waktu nih. Nah, apalagi Teh Aini sekarang kan juga Alhamdulillah mahasiswa ya dulu, mas belum bisnis, Ya, aktif-aktifnya lagi tugas akhir juga. Tapi Masya Allah, walaupun beliau ini lagi tugas akhir, persiapan skripsi, itu penjualannya tetap bagus gitu, Masya Allah. Itu tipsnya gimana, Teh? Padahal Tete itu sibuk banget ya di tugas akhir, persiapan sidang, dan sekarang Alhamdulillah sudah wisuda ya. Alhamdulillah sudah wisuda. Nah itu manajemen waktu Tete itu gimana nih Teh? Sehingga penjualan Tete itu tetap stabil nih, tetap bagus. Nah, silakan sharing Teh. untuk manajemen waktu sebetulnya apa ya masih seperti biasa ya, artinya seperti biasa kalau teman-teman searching di Google juga bisa gitu. Tapi memang dalam manajemen waktu itu yang paling penting adalah komitmen pada diri kita sendiri gitu. Sama saat teman-teman nih kan ada manajemen waktu itu, pertama bisa bikin schedule ya, bisa pakai reward punishment. Tapi kalau teman-teman nggak komitmen itu semua hanya angan-angan dan bayangan kayak gitu. Dan apa ya, tetap sih pertama tuh luruskan niat dan karena Allah gitu, karena saya ya merasakan ataupun ini mah mungkin sekadar sharing gitu ya, saat ya kalau teman-teman yang sekarang ada di masa tingkat akhir atau masih kuliah gitu ya, saya juga dulu tingkat akhir masih mengikuti beberapa komunitas, beberapa organisasi bisnis juga, terus kan kuliah tetap jalan. Bahkan gitu ya di Politeknik dan jurusan saya tuh skripsi tuh di tingkat akhir nggak hanya skripsi tapi masih ada 7 mata kuliah gitu ya. Jadi tiap hari tuh wow ditambah juga ada skripsi gitu ya. Makanya Iya. yang lain tuh nyampe oke bertahan bertahan saling menguatkan gitu ya sama anak kelas tuh. Tapi di titik itu tuh menurut saya ada suatu keajaiban di saat kita
memperjuangkan hal lain nih. Yang lain tuh skripsi itu katanya saat cerita-cerita tuh sampai pusing, misalkan sulit nyari data dan lain-lainnya. Tapi karena atas izin Allah, saya tuh diberikan kemudahan, Mbak. Jadi setiap mau sidang, saya mah ya aman-aman aja, data aman gitu ya. Pembimbing aman gitu. Terus Ya. pokoknya belum pernah kepikiran ataupun belum pernah pusing karena skripsi, hanya saja pusing itu karena kepadatan yang ada gitu ya. Nah dari Mm. situlah saya berpikir gitu ya, ternyata apa ya, waktu kita tuh sama 24 jam. Tapi saat Iya. kita mendahulukan yang memiliki waktu gitu ya, insya Allah itu dilapangkan gitu ya. Dan alhamdulillah di bisnis ini gitu ya, yang dulu tuh kalau misalkan bangun malam tuh sangat sulit, di bisnis ini tiap malam gitu ya, misalkan jam 3 tuh saling telepon-nelpon, dan kalau udah ditelepon, oh udah pada bangun ya. Nah disitulah itu tuh salah satu apa ya, hal yang luar biasa gitu, pembangunan habits, tapi kita bersama-sama. Dah dari situ, oh berarti ini mah bukan karena kitanya sok sibuk atau apa-apa gitu ya, tapi memang manajemen waktu kitanya yang kurang baik, dan yang pastinya gitu ya, dulu kan dulu urusan-urusan langit gitu, insya Allah Allah lapangkan. Coba deh teman-teman cobain aja 40 hari gitu misalkan, challenge diri teman-teman, bangun apa ya, bangun tahajud, mandi pagi, sholat subuhnya sama qobliyah gitu ya, langsung duha, terus baca Al-Quran. Itu tuh pas udah jam 9 juga, oh masih jam 9 ya, tapi kok urusan kita udah pada semua selesai gitu ya. Nah itulah salah satu manajemen waktu yang mungkin kuncinya boleh teman-teman praktekkan, dan yang pastinya komitmen. Kalau teman-teman nggak bisa komitmen sendiri, coba teman-teman ajak sahabat teman-teman gitu ya, biar kita berkomitmen berdua, bisa saling pantau kayak gitu Mbak. Mudah-mudahan bisa membantu. Masya Allah. Nah, keren nih. Jadi, tadi Teh Aini juga sharing bahwa untuk melatih manajemen waktu, salah satunya membuat challenge juga ya, Teh. Nah, Teteh juga bisa nih sharing ke teman-teman yang sedang menyimak nih. Kan kalau kita memulai dari nol ya, katakanlah dari awal, itu kan kita pasti kalau ada challenge, itu kan rasanya lebih bersemangat ya, Teh. Nah, Ya. cara teman-teman ini ketika ingin memulai manajemen waktu dengan baik, itu biasanya kalau dari Teteh sendiri, contoh challenge-nya itu seperti apa? Kalau misal, katakanlah waktunya itu kelewat nih. Nah, itu punishment-nya gimana? Terus untuk reward diri sendirinya gimana? Kalau challenge kan biasanya seperti itu ya, Teh. Jadi nanti diusahakan Bismillah nggak kelewat waktu kan jadi lebih on time nih teman-teman, lebih on time dan lebih disiplin nih dalam manajemen waktu. Nah, kalau Teteh sendiri itu bagaimana, Teh? Kalau pengalaman Teteh? Mm-mm. Kalau waktu masih kuliah ya, Mm. saya tuh apa, ini dapat inilah, bukan keuntungan ya, dapat suatu, bukan challenge juga apa ya, contoh mungkin Mm-mm. ya dari satu organisasi. Jadi saya tuh punya Abu Bakar Muhammad bilangnya tuh. Jadi intinya mah best friend mungkin ya teh. Nah, Iya. saya tuh berdua, jadi challenge ini tuh saling memantau. Nah, untuk punishment itu Mm. sendiri sebetulnya untuk diri sendiri dan dibuat sendiri. Misalkan Mm. nih, kalau saya sesuai ataupun bisa mencapai manajemen waktu yang diliskan hari ini, saya tuh bisa jajan misalkan. Kan kalau Masya ataupun bisa apa Allah. ya, makan gitu ya. Karena kan Mm-mm. kalau Mm-mm. teman-teman ya mungkin yang rantau terus ngekos mahasiswa gitu ya. Terus apalagi kalau apa ya, tempat makan jauh, Mm-mm. males keluar ya. Tapi Iya. karena kita tuh udah berhasil mengalahkan ataupun bisa challenge itu, oke kita bisa makan gitu, beli makan keluar gitu ya, atau enggak apa ya, Mm-mm. enggak masak sendiri, itu tuh merupakan kebahagiaan yang luar biasa ya teman-teman, daripada harus masak sendiri kayak gitu. Itu bisa disesuaikan sih dengan apa yang kira-kira berharga atau yang bisa membuat teman-teman termotivasi. Nah, salah satunya saya tuh seneng juga apa ya, nonton YouTube ataupun nonton Mm-mm. film. Nah, kalau saya berhasil dalam sehari itu gitu ya, menuntaskan challenge saya sebagai time management yang baik gitu ya. Nah, saya bisa nonton di malam hari kayak gitu. Kalau enggak ya saya enggak nonton. Bahkan saya tuh menambah apa ya, jam olahraga mungkin ya, jam olahraga saya. Misalkan push up yang biasanya sehari berapa menjadi berapa di dalam per hari itu. Nah, itu buat challenge saya karena kan apa ya, olahraga memang sehat, tapi ya gak Iya. bisa dipungkiri kalau push up yang kayak gitu mah apa ya, ngebuat kita jadinya Iya. mau deh gitu ya. Kalau bisa yang lain kenapa enggak kayak gitu sih. Jadi bisa Mm-mm. disesuaikan sih, tapi itu mah contoh kecil dari saya itu sendiri. Mm-mm. Masya Allah luar biasa Teh. Ya Bismillah teman-teman di sini juga bisa ya mencoba untuk manajemen waktu dengan baik.
Tadinya itu teman-teman awalnya bisa membuat yang namanya list-list tuh, nanti di checklist. Nah, ketika teman-teman tercapai, nanti buat reward untuk diri teman-teman sendiri. Nah, ketika belum tercapai, teman-teman bisa membuat punishment yang bermanfaat tentunya. Misalnya salah satunya olahraga. Nah, seperti itu. Jadi, insya Allah dengan begitu teman-teman makin semangat untuk memperbaiki diri hari demi hari. Nah, Masya Allah keren nih Teh Aini tipsnya ya. Nah, Alhamdulillah Teh Aini tadi juga sudah menyebutkan ya teman-teman bahwa beliau ini pencapaiannya itu memang butuh proses ya teman-teman, nggak ada yang instan. Jadi prosesnya itu dari manajemen impian yang baik, kemudian tadi juga disebutkan manajemen waktu. Nah, dan juga beliau sudah menyebutkan manajemen keuangan nih. Teman-teman pasti penasaran juga kalau Teh Aini sendiri itu manajemen keuangannya gimana sehingga Teteh bisa berhasil buat kurban, kemudian impian-impian lain, bahkan omset bisnis pun juga bisa sampai tembus 100 juta per bulan loh teman-teman. Nah, silakan sharing Teh. Untuk manajemen keuangan mungkin di sini ada juga yang lebih hebat dan di bidang Nah, tapi ini sesuai yang saya dapatkan dari mentor saya dari komunitas bisnis salah satunya itu nggak hanya punya satu rekening gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang lagi bisnis pasti sih teman-teman di sini punya rekening ya, apalagi kalau mahasiswa ada gitu dari kampusnya. Nah, jangan hanya satu rekening, tapi minimal 4 atau 5 rekening itu sendiri. Jadi saat kalau apa ya, kalau orang lain yang kerja pas gajian tuh langsung di apa ya, langsung dipos-posin, kalau kita mah pembisnis gitu ya, ya insya Allah tiap hari dapat transferan, amin. Yang tiap amin. hari dapat transferan itu langsung dipos-poskan gitu ya. Jadi saat closing gitu ya, saat terjual si modal di apa ya di ke rekening modalin terus misalkan rekening impian dimasukin gitu ya si tabungannya terus rekening yang lainnya kayak biaya hidup kalau misalkan yang ngekos bayar kosan dan lain-lainnya dimasukin juga. Nah terus salah satu yang saya terapkan juga ya saya tuh jarang megang uang cash gitu ya karena kalau ada uang cash tuh biasanya gatel ya ada mang mang baso misalkan lewat kosan pengen jajan. Nah saya tuh biasanya ada di OVO atau misalkan e-wallet lainnya gitu. Nah, itu tuh lebih efektif karena alhamdulillah juga kan beberapa warung makan misalkan ya pakai apa memakai pembayaran e-wallet itu sendiri. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang masih ngerasa istilahnya mah saya seneng jajan nih teh, saya boros nih teh, coba usahakan jangan pegang uang cash gitu. Selain di ke pos-posin gitu ya, jangan lupa juga menyisihkan itu tuh buat orang tua gitu ya, karena bener-bener teman-teman ya apa ya membahagiakan orang tua terus bisa juga membahagiakan pasangan yang udah berpasangan bisa juga untuk hadiah ke mitra ataupun partner bisnis gitu ya. Nah itu juga merupakan salah satu manajemen keuangan kita kayak gitu. Selanjutnya juga paling penting nih dalam bisnis jangan sampai memakan modal. Artinya saat teman-teman ada modal langsung disisihkan bahkan ditambahkan. Jadi istilahnya tuh gulung modal. Teman-teman yang sekarang stoknya mungkin satu dua nanti bisa jadi puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Nah itu dicicil aja. Nah mudah-mudahan bermanfaat ya. Itu yang saya Masya dapatkan. Allah, ya Alhamdulillah sangat-sangat bermanfaat nih. Alhamdulillah ya teman-teman Teh Aini sudah sharing nih terkait manajemen impiannya, kemudian manajemen keuangan, bahkan manajemen waktu ya teman-teman. Jadi seorang pengusaha itu manajemennya bukan hanya satu saja, tapi ada macam-macam juga manajemennya. Nah, itulah maka dari itu kenapa sih teman-teman ketika berbisnis itu butuh yang namanya mentor. Jadi supaya teman-teman ya memang terarah nih dalam manajemen-manajemen tersebut sampai impian-impian teman-teman itu bisa terwujud. Jadi memang ada perlu yang namanya seorang mentor sebagai navigasi teman-teman semua. Jadi pastikan di sini teman-teman yang belum berbisnis, pastikan cari mentor ya. Cari mentor dan pastikan juga mentornya yang sudah berpengalaman, mentornya yang sudah sukses. Supaya teman-teman juga untuk mencapai kesuksesan pun juga lebih mudah. Kenapa? Karena sukses itu ada polanya dan teman-teman tinggal menduplikasi dan mengikuti pola-pola suksesnya. Masya Allah, terima kasih ya Teh Aini sudah sharing terkait bisnis yang tepat nih. Hasilnya dahsyat. Nah, boleh closing statement dari Teh Aini untuk teman-teman semuanya. Ya Mbak Rizky, Zazakillah khair juga ya atas kesempatannya, kesempatan belajar dan sharingnya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua gitu ya. Jadi untuk closing statementnya seperti judulnya gitu ya, bisnis yang tepat dan hasilnya dahsyat,
tapi selalu adakan ataupun jadikan apa ya, pilihlah bisnis yang bermentor biar gak tekor karena mentor adalah navigator. Jadi kalau buat teman-teman yang mau bisnis, insya Allah kita ataupun saya pribadi gitu ya Mbak Luski siap gitu membersamai bersama-sama dan jangan pernah takut untuk memulai karena kita benar-benar dari nol gitu ya. Saya pun benar-benar dari nol karena memang di awal itu berat, tapi apa ya prosesnya pun lebih berat. Jadi coba dulu aja dan saya udah merasakan gitu ya di komunitas ini bener-bener apa ya waktu saya kuliah aja serasa lebih banyak ilmu tuh dari sini gitu bahkan sekarang serasa S2 loh di bisnis ini gitu jadi yuk kita coba kita mulai dan segera praktekkan. Nah, mohon maaf atas segala kekurangannya gitu ya mudah-mudahan bisa diambil segala yang baiknya bisa dijadikan pelajaran dan menjadi amal jariah gitu ya untuk kita yang apa yang men-sharingkan. Nah, cukup dari saya kembalikan kepada Mbak Luski. Ya, Masya Allah, terima kasih ya Teh. Nah, ini satu lagi ya Teh, teman-teman ini yang nyimak pasti juga penasaran. Cara gabungnya itu gimana sih Teh? Cara gabung bisnis Teteh ini gimana? Coba ya, silakan Teh. Ya, Sebetulnya cara gabungnya ya, gampang banget, teman-teman. ya. Gampang banget. Satu hal, teman-teman memiliki kemauan dan mau belajar, mau berproses, mau berjuang. Nah, tapi gitu ya, Alhamdulillah karena sistem bisnis kita itu sangat berkah ya, insya Allah. Nah, sistem bisnis kita tuh resellership, di mana teman-teman tuh nggak bisa, oh teh gabung, langsung jualan, cuman posting-posting aja. Tapi kita harus memiliki 100% kepemilikan dari barang itu sendiri, baru kita bisa jualan. Nah, jadi reseller bukan dropshipper kayak gitu. Nah, buat teman-teman pun jadinya insya Allah gitu ya bisa beli ke distributornya kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjutnya, insya Allah bisa Japri atau DM saya dan Mbak Luski gitu ya. Udah tertera nih si IG-nya dan ada linknya juga bisa langsung ke WhatsApp itu sendiri. Setelah teman-teman resmi bermitra gitu, insya Allah langsung diajarkan ilmu-ilmu dasarnya dan juga langsung bisa gratis mengikuti berbagai pembinaan dari tokoh-tokoh ternama. Cukup, Mbak. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih ya Teh. Ya, Bismillah, untuk kedepannya kita bisa sharing-sharing lagi Teh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih Teh sudah meluangkan waktunya dan juga sudah berbagi ilmunya yang super keren kepada teman-teman semuanya. Ya, Barokallah Teh. Heeh. Jazakallah khair juga Mbak Rizky. Duluan ya. Ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah Alhamdulillah ya teman-teman, ini Teh Aini sudah sharing nih kepada teman-teman semua, itu terkait ilmunya. Yang pertama itu ada yang namanya manajemen impian, kemudian ada yang namanya manajemen waktu, dan juga manajemen keuangan pastinya ya teman-teman. Dan di sini beliau juga menyebutkan bahwa keberkahan bisnis itu sangatlah penting. Nah, ketika kita menjaga keberkahan, insya Allah bisnis teman-teman saya yakin pasti lebih mudah untuk berkah berlimpah. Nah, Masya Allah ini banyak banget yang komen ya. Ada Mbak Putri, ada Mbak Umu, Mbak Zulfa, Masya Allah Mbak Mawar, Kang Apep. Ya, Masya Allah ya banyak banget nih. Bunda Yanti, kemudian Mbak Muna, Mbak Aida, Bu Umi Khosim. Nah, yang komen-komen ini. Terima kasih ya teman-teman. Masya Allah. Terima kasih teman-teman ya sudah hadir pada malam hari ini. Bismillah yang sudah berbisnis, tetap semangat menjalankan bisnisnya dan selalu jaga keberkahan dalam bisnisnya ya teman-teman. Nah, bagi yang belum berbisnis, bismillah teman-teman, karena teman-teman sudah tahu ilmunya, pastikan teman-teman di sini prom bersegera. Insya Allah rezeki teman-teman di sini juga bersegera. Dan semangatnya masih 100% nih, ibarat baterai itu masih full, masih 100%. Jadi gunakan energi itu sebaik mungkin, insya Allah pasti akan menghasilkan ya. Jadi bisnis yang bagus itu memang bisnis yang dilakukan, bukan yang ditanya-tanyakan. Ketika bisnis kita lakukan, kita ikhtiarkan, insya Allah pasti menghasilkan dan impian-impian teman-teman, Bismillah, Allah mudahkan untuk terwujud. Amin, amin, ya Robbal Alamin, Masya Allah. Nah, terima kasih ya kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Bismillah, sukses selalu untuk teman-teman semua, sukses dunia akhirat tentunya.
Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.